Bapak Henry 26 Maret, Ibu Henry Winarti 26 Maret, Ibu Rina Chandra 20 Ibu Ria Nayani 26 Maret, Saudara Filipus Cahyadi 27 Maret, Saudara Jesselyn Filea 29 Maret, Ibu Elsa Chandra 30 Maret, dan Saudara Sebastian Deren 30 Maret. Kepada saudara-saudara sekalian yang berulang tahun atau diberikan usia yang baik oleh Tuhan, kami menyampaikan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan terus bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Pagi ini, apakah ada yang berulang tahun hadir dan berbakti? Ada? Oke, Ibu Lina, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami dan senantiasa melindungi kami dalam segala hal. Kesempatan pagi ini kami berdoa dan menyerahkan secara khusus ke dalam tangan kasih-Mu untuk Ibu Lina, yang mana Tuhan boleh memberikan dia usia yang sungguh luar biasa dalam hidupnya. Begitu baik, indah, dan membawa dia semakin memiliki hubungan yang akrab dengan Engkau. Itulah sebabnya kami letakkan hidup Bu Lina ke dalam tangan-Mu, dalam segala keberadaan hidupnya. Kiranya Engkau campur tangan dan Engkau memberkatinya dan memberikan damai dan sukacita dalam hidupnya. Dalam keluarga, kiranya dia boleh menjadi terang dan pancaran berkat yang indah untuk melihat suasana sorgawi dalam hidupnya. Demikian dalam berjemaat maupun bermasyarakat, Tuhan juga menolong supaya dia boleh menjadi garam yang dapat memberikan rasa sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan dalam hidupnya. Demikian kami serahkan Pak Hakim ke dalam tangan-Mu dan semua anak-anak menantu, kiranya Tuhan juga yang menolong dan memberkati mereka sekalian. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hidup Ibu Lina dan keluarga ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati mereka sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Informasi yang berikut adalah kebaktian Jumat Agung dan perjamuan kudus akan diadakan pada hari Jumat 29 Maret pukul 18.00. Sudah bisa melihat di slide gereja kita ada poster yang perlu Bapak Ibu ketahui, dan juga di tangan Bapak Ibu Saudara ada lembaran yang perlu Bapak Ibu baca dan ketahui jadwal kegiatan Paskah sepanjang bulan Maret ini. Ya, mari hadir dan ambil bagian di dalamnya. Juga jangan lupa pada Paskah umum akan diadakan pada hari Minggu 31 Maret 2024 jam 9.15. Paskah ini akan digabung dengan sekolah minggu. Jadi mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita mendukung dan ambil bagian di dalam Paskah umum ini. Juga jangan lupa persekutuan WBI akan diadakan pada hari Jumat 5 April 2024 jam 17.30. Sekali lagi, persekutuan WBI ini semua ya, WBI umum. Mari kita dukung dan hadir bersama-sama. Dan juga ada informasi berkaitan dengan family gathering. Silakan panitia untuk menyampaikan informasi ini.
Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengenai family gathering ini dapat kami sampaikan sebagai berikut. Gereja akan mengadakan family gathering ke Taman Mini Indonesia Indah pada tanggal 23 Mei 2024, itu hari Kamis. Dan wisata ini diperuntukkan untuk jemaat dan simpatisan aktif. Adapun pendaftaran dimulai dari tanggal 17 Maret sampai dengan 14 April dengan biaya sebesar 100.000. 100.000 ini diperuntukkan untuk makan dan biaya masuk. Sedangkan untuk transportasi akan ditanggung oleh gereja. Tetapi jika pendaftaran lewat dari tanggal 14 akan dikenakan biaya sebesar 125.000. Dan untuk anak di bawah 2 tahun itu bisa gratis. Pendaftaran dapat dilakukan ke Sekretaris Gereja, Ibu Lani Cahyana, dan karena tempat ini terbatas, jadi kami juga akan membatasi untuk peserta yang akan ikut. Jadi mohon untuk dapat segera mendaftarkan diri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Diakon Tony untuk informasi. Jadi silakan mendaftar ya, cepat-cepat isi kuota dulu ya, supaya bisa ambil bagian bersama-sama. Dan jangan lupa pada hari Rabu yang akan datang, kita akan bersama-sama menikmati kebaktian tengah minggu atau kebaktian doa Rabu. Dimohon pada semua jemaat untuk bisa ambil bagian bersama-sama. Dan informasi lainnya berkaitan dengan gereja, baik untuk kehadiran maupun keuangan ada di lembaran yang Bapak Ibu pegang. Mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan bagi kita semua. Kami datang kepadamu Bapa Surgawi untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, teristimewa hati kami, untuk Engkau berkati hari ini. Supaya dalam penyembahan pagi ini Tuhan, kami dapat merasakan hadirat-Mu, kuasa-Mu bekerja, dan sukacita-Mu penuh dalam hidup kami. Biarlah melalui penyembahan pagi ini, kami dapat dipuaskan dan dikuatkan oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih, kami serahkan penyembahan kami dan seluruh aktivitas di dalamnya. Kiranya Engkau yang ditinggikan dan juga diagungkan di dalamnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu sekalian, jika tidak keberatan saya mau minta tolong yang duduk di belakang untuk maju ke depan. Kita akan sama-sama berbakti. Ayo jangan senyum-senyum, kita maju ke depan, isi dulu yang bagian depan dengan hormat. Kita mau mencari wajahnya Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Kita akan melakukan ini. Terima kasih Bapak sudah maju. Yuk kita maju, kita angkat satu buah pujian. Besarkan nama Tuhan, namanya Yesus, nama yang selalu ada di hati kita. Tapi kitanya wajahnya masih bengong, masih pagi ya. Ayo kita bangkit berdiri, angkat pujian ini sama-sama. Besarkan nama Tuhan.
Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh. Jemaat katakan sama-sama, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Lebih keras lagi suaranya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Oleh siapa Bapak Ibu sekalian, sebut namanya? Ya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang memikat hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang memikat hatiku. Sekali lagi sebutkan namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang memikat hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang memikat hatiku. Jemaat katakan sama-sama, namanya siapa yang diagungkan? Mana suaranya? Yesus yang kita sembah luar biasa. Nama Yesus yang memikat hatiku. Sebutkan namanya lebih keras lagi. Namanya Yesus. Yes. Namanya Yesus. Nama Yesus yang memikat hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang memikat hatiku.
Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan membuka Alkitab kita dari Lukas 19 ayat yang ke-45 dan 48. Lukas 19 ayat yang ke-45 sampai 48. Kita akan bacakan silih berganti ayat yang ganjil, ayat 45 itu wanita, lalu pria, lalu wanita lagi dan selanjutnya ya. Ini judulnya adalah Yesus menyucikan bait Allah. Para wanita dulu, 1, 2, 3. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Para pria. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Seluruh rakyat terpikat kepadanya. Nama Yesus yang memikat hati kita juga ya. Kita sama-sama akan berdoa syafaat Bapak Ibu sekalian. Ada satu buah pujian yang bilang ingat kasih-Nya yang menebus kita. Ingat bilur-Nya yang mengobati luka-luka kita. Menyembuhkan semua luka kita. Kita akan angkat pujian ini biarlah lagu ini menjadi dasar dari doa syafaat kita. Ingat kasih-Nya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku.
sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Katakan kasih-Mu bebaskanku Tuhan. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus kita. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari sejenak kita merenungkan kembali betapa luar biasa anugerah Yesus yang dilimpahkan dalam hidup kita. Dalam kita mempersiapkan diri memperingati pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan juga menyambut kemenangan kebangkitannya. Hari ini, sebelum kita berdoa bersama-sama, apakah sejauh ini kasih kita kepada Tuhan semakin dalam? Kasih kita kepada Roh Kudus semakin kuat? Ketika kita menghadapi banyak pergumulan dan mungkin kesukaran-kesukaran hidup, apakah kita tetap berserah dan melibatkan Yesus di dalam hidup kita? Sebelum saya berdoa buat kita semua dan yang sedang menyaksikan dari rumah, apapun yang saudara sedang rasakan sekarang ini, mari taruhkan itu ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa kasih yang besar. Berdoalah secara pribadi dan saya akan berdoa buat kita semua. Bapa yang kekal, Engkau penguasa langit dan bumi. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang tidak hanya mengasihi kami,
tapi Engkau menjadikan kami bagian dalam kewarganegaraan sorgawi. Kami menjadi milik karena penebusan anak-Mu Yesus Kristus di atas kayu salib, yang telah membayar lunas dosa kami dan menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk darah yang tercurah dalam hidup kami. Kami sungguh bangga dan merasakan kehangatan dengan Engkau. Kami sungguh bangga. Kami berjalan dengan Engkau. Kami sungguh bangga. Kami melayani Engkau. Dan kami sungguh bangga atas semua kemurahan-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Sekalipun dalam kemurahan-Mu, Kau mengizinkan kami untuk diproses sedemikian rupa dengan berbagai kesulitan dan juga kesukaran yang kami alami. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di dalamnya untuk memurnikan kehidupan kami supaya kami layak dan senantiasa layak kepada Engkau. Pagi ini Tuhan, kami letakkan ke dalam tangan-Mu untuk seluruh jemaat Bethlehem, para sahabat, simpatisan, dan saudara kami yang senantiasa menaruhkan hidup mereka kepada Engkau. Tuhan, tiliklah setiap hati kami semua. Karena mungkin hari ini kami datang dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Kami mendengar dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Mungkin kami menyaksikan siaran ini dengan hati yang hancur, dengan hati yang lelah, dengan hati yang tertindih karena beban hidup yang begitu berat. Kesempatan ini Tuhan kami mau bawa kepadamu. Kami mohon kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Ampuni kami dan biarlah kami layak kepadamu. Sehingga kesempatan ini kami dapat kembali untuk memanggil Engkau Bapa yang mengasihi kami. Dan yang memberi kesempatan kepada kami untuk kami bangkit kembali dan bergairah menyenangkan hati-Mu. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami beroleh kemenangan sebagaimana Engkau menang atas dosa, atas maut dan kuasanya. Sehingga kami boleh dilayakkan. Kami boleh dipuaskan dan kami boleh bersyukur meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan jemaat Bethlehem ke dalam tangan-Mu. Dan segala pergumulan persoalan yang mereka hadapi. Termasuk kesehatan yang sedang kami rindukan Tuhan. Supaya menjadi bagian yang baik, yang utuh dalam kehidupan kami. Tuhan jamah bagi kami semua. Kami juga berdoa secara khusus untuk Paskah gereja kami di tahun 2024. Di bulan Maret ini Tuhan. Di akhir minggu yang akan datang. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Semua persiapan, baik panitia, penata layanan, dan semua acara yang sedang digumulkan dan diramu dengan baik untuk memberkati setiap jiwa kami. Tuhan menolong supaya sehati dan sepenanggungan dalam mempersiapkan semuanya.
Ajar kami supaya kami dapat menjaga kekudusan hidup kami dan menjaga pengendalian diri kami, agar kami tetap murni di hadapan Engkau. Sehingga dalam peringatan kematian-Mu dan kebangkitan-Mu, kami percaya dan kami tahu kami penuh dengan kuasa-Mu dan Engkau yang ditinggikan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk persiapan-persiapan, baik cuaca, keamanan, peralatan yang kami pakai, dan juga semua perlengkapan yang diperlukan. Biarlah Engkau pelihara dan berkati. Terima kasih banyak Tuhan untuk pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu, supaya dia boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua, maupun yang nanti akan menyaksikan live streaming dari gereja kami, sehingga mereka boleh dikuatkan, diberkati, dan bahkan diberi jalan keluar dalam setiap kesulitan-kesulitan hidup yang mereka hadapi. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi berkati kami semua, berkati bangsa kami, karena melalui bangsa ini Tuhan kami percaya Kau mengizinkan kami ada, untuk kami boleh menjadi garam dan terang bagi bangsa ini. Kami dapat memberi rasa dan memancarkan karakter Kristus bagi Indonesia, sehingga Indonesia boleh dibawa ke arah yang baik, yang benar, dan dibawa dalam kemenangan Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, dan biarlah dalam penyembahan ini kami senantiasa dipuaskan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan kita. Di depan Bapak Ibu sekalian juga ada QRIS yang bisa dipakai. Silahkan kita memberikan yang terbaik dari yang terbaik yang bisa kita berikan. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7 berkata seperti ini, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara engkau. Kepada para petugas kami persilahkan, Bapak Ibu silahkan persiapkan yang sebaik-baiknya. Kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian kita bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian ini. Berkati persembahanku, berkati karyaku juga sebagai doa kita kepada Tuhan. Ku
Tuhan. Terima kasih kepada para petugas, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Finding the Right Jesus. Apakah kita sudah menemukan Tuhan Yesus yang sejati dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah bertemu dengan pribadi yang luar biasa itu dalam kehidupan kita? Kita akan angkat pujian ini. Yesus, padamu ku berseru. Kita mau berseru sama Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saya berharap saya pribadi akan menemukan the right one, the right Jesus in my life. Kau Tuhan penolong dalam kehidupanku, Yesus padamu ku berseru. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kaum pria katakan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. sama-sama katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. kaum wanita naikkan pujian ini. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kaum pria katakan dengan segenap hatinya, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. sama katakan, Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. katakan sama-sama, Yesus padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Yesus padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku.
penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ya Tuhan, hanya kepadamu saja kami berseru ya Bapa. Karena Engkaulah penyelamat kami, karena Engkaulah kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah lewat setiap kehidupan kami selalu memuji dan menyembah Tuhan. Selamanya kami akan tetap mengaku bahwa Engkaulah, Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kau yang kuasai diri kami, Kau yang kuasai hamba-Mu, Kau yang kuasai kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu, Roh Kudus bekerja dalam setiap kami ya Tuhan. Supaya kami semakin hari semakin mengerti bahwa Tuhan mengasihi kami. Dan kasih itulah yang akan membuat kami semakin hari dalam menjalani kehidupan kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, luaskanlah kuasa-Mu ya Bapa dalam setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bulan ini. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya akan sharing mengenai finding the right Jesus. Bagaimana kita bisa menemukan Yesus yang benar, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira Yesus yang benar ada di mana? Di hatiku, kata Bu Dewi. Di hatiku, luar biasa ya. Ada di mana Yesus yang benar selain di hatiku? Kalau kita mau mencari Yesus yang benar di mana ya? Kira-kira ada di mana nih? Enggak tahu? Atau belum Kristen semua atau gimana ini? Ya, Yesus yang benar ada di dalam, di mana? Ada di dalam Alkitab. Nah, pertanyaannya apakah benar Yesus yang kita maksud ada di dalam Alkitab? Ya, kita nanti akan bahas sama-sama. Contohnya seperti inilah. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, siapakah seorang Julius? Nah, menurut Bapak Ibu, Julius itu seperti apa? Saya jamin pasti beda-beda jawabannya. Ya, ada yang bilang pika sebelen, benernya. Ciwi mah langsung bilang si Julius mah pika sebelen. Ada yang bilang dia mah suka menta-menta wae. Bu Dewi juga pasti semangat. Julius mah suka yang permen wae cenah. Jadi pasti waktunya siapakah Yesus? Nah, Julius yang benar yang kayak gimana? Pasti beda-beda. Nah, kita akan sama-sama menemukan Yesus yang benar. Yesus dalam Alkitab, kadang-kadang kita harus sama-sama juga lebih teliti ya. Kita akan sama-sama lebih teliti lagi. Kira-kira Yesus padamu ku berseru. Yesus yang mana yang harus kita jadikan patokan untuk kita berseru? Ternyata di dalam Alkitab kita akan lihat sama-sama ada beberapa Yesus, ya, ada beberapa Yesus yang harus kita perhatikan sama-sama supaya jangan sampai kita salah fokus kepada Yesus. Nah, kalau dilihat ada empat Yesus di dalam Alkitab. Ya, yang pertama siapa? Ada yang tahu? Ada 4 Yesus di dalam Alkitab ternyata. Jadi jangan sampai kita, aduh Yesus yang mana nih yang mau kita sembah? Yang pertama adalah Matius 27 ayat 16. Dan pada waktu itu, ini kekecilan ya. Oke. Matius 27 ayat 16, dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya bernama Yesus Barabas. Ternyata Barabas yang dibebaskan namanya Yesus Barabas dalam Matius 27 ayat 16. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 6, mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Lalu keterangannya, ia adalah seorang tukang sihir dan nabi palsu. 2. Yang ketiga, Kolose 4 ayat 11, dan dari Yesus yang dinamai Justus, seorang sahabat daripada Paulus.
Yesus yang mana yang dimaksud? Atau jangan-jangan kita punya gambaran mengenai Yesus versi kita sendiri. Nah, ini yang sama-sama buat kita sama-sama menarik. Yesus yang mana? Jangan-jangan kita punya pemikiran Yesus versi kita sendiri. Menurut Bapak Ibu, siapakah Yesus? Kalau kita lihat dalam next slide-nya adalah apakah Yesus yang dimaksud oleh Bapak Ibu ini adalah Yesus, saya pakai bahasa tukang ya supaya kelihatannya maknanya lebih dalam. Apakah Yesus yang dimaksud Bapak Ibu hanya tukang menyelamatkan saja yang nanti hari Jumat akan disalib? Atau apakah Yesus hanya pembuat mukjizat saja? Atau Yesus hanya tukang mendengar saja? Wah, pokoknya saya kalau ada masalah datang sama Yesus. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu karena Yesus adalah pendengar yang baik. Aduh, saya lagi ada dalam masalah kesusahan. Datanglah sama Yesus karena Yesus adalah pembuat mukjizat sejati. Waduh, saya takut masuk neraka. Cari solusinya kemana? Ke Tuhan Yesus karena Yesus yang menyelamatkan. Bapak Ibu perhatikan ya kata-kata saya, apa yang satu poin yang sama. Ya, sekali lagi saya akan ulang ini supaya satu poin yang sama itu apa? Wah, saya takut masuk neraka nih. Saya kalau di neraka dihukum. Gimana caranya supaya saya tidak masuk neraka? Datang sama Yesus, matang maju ke depan, ikut kelas Kristen baru dibaptis. Wah, saya sudah tidak masuk neraka. Saya sekarang ada dalam surga. Jaminan keselamatan sudah saya punya. Satu. Yang kedua, dalam kehidupan ini banyak masalah memang ya. Nggak pernah beres-beres ini masalah. Entah sakit lah nggak sembuh-sembuh. Entah cari order lah susah. Ada banyak masalah. Sekarang lagi musim-musimnya banyak penyakit. Semua banyak yang sakit. Datang kemana? Datang kepada Tuhan Yesus. Supaya saya disembuhkan. Supaya saya ditolong dalam pekerjaan saya. Supaya Tuhan tolong supaya saya waktu datang keluar pintu. Tiba-tiba datang mau kasih order. Tuhan tolong. Saya waktu kapan saya khotbah tentang ini ya, tentang iman. Di jam doa tentang iman seorang anak pegawai istana. Tuhan ngomong aja lah anak saya pasti sembuh. Tuhan saya mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Anak saya sembuh, begitu amin anak saya sembuh. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Tukang membuat mukjizat. Aduh, saya ini lagi bete ini sama istri. Yang ketiga ya, saya lagi bete sama suami saya nih. Atau saya lagi bete sama istri saya nih. Atau orang tua saya bikin kesel aja. Saya harus curhat. Sampaikan pada Yesus. Yesus hanya tukang pendengar saja. Kira-kira dari cerita saya barusan ada satu kata yang sama apa? Ada yang bisa tebak? Kira-kira satu kata yang sama dalam 3 cerita itu apa? Kenapa? Apa Bu? Penolong. Bukan. Ada satu kata yang sama ketika saya bercerita tentang slide ini, yaitu adalah ego. Tuhan, saya nggak mau masuk neraka. Saya nggak mau masuk neraka. Percaya Yesus. Saya butuh mukjizat, saya butuh sembuh, saya butuh pertolongan. Datang sama Yesus. Saya butuh curhat, mendengarkan. Datang sama Yesus. Semua tentang saya. Ego. Kalau kita punya pemikiran Yesus hanya seperti itu, nah ini yang bahaya buat kita semua. Nah, Ivan mulai, naon sih kok Yesus ngomong naon. Nah, kok Ivan mulai nih, naon sih, ini Yesus saya ngajar Yesus gitu ya. Nah kita kan sama-sama, kenapa saya penting membuka dengan slide ini? Karena pemahaman kita mengenai siapa Yesus akan menentukan ketaatan dan tujuan hidup kita. Waktu kita punya pemikiran bahwa Yesus hanya tukang pembuat mukjizat, ketika kita tidak butuh mukjizat, datang sama Yesus enggak? Enggak. Tuhan tolong saya kekurangan uang, saya butuh mukjizat. Tuhan tolong, wah tiba-tiba yang rumahnya tadinya 20 meter persegi jadi 2000 meter persegi. Wah, udah 2000 meter persegi cari Yesus enggak? Karena sudah terpenuhi. Tuhan tolong saya sakit nih gak sembuh-sembuh. Saya punya penyakit yang kata dokter mah gak mungkin sembuh. Tiba-tiba Tuhan sembuh. Udah sembuh? Datang sama Yesus? Belum tentu. Taat dan tujuan hidupnya beda lagi.
Wah, saya sakit nih, pengen sembuh, pengen sembuh. Begitu sembuh, beres, punya tanah 2000 meter, kerjaannya tiap bulan ke luar negeri. Gak butuh Yesus lagi. Bu Dewi masih ingat yang tahun lalu ya. Enggak, Bu Dewi bukan tentang Bu Dewi. Bu Dewi itu Yesus ke saya aja, enggak, ini mah bukan ya. Ketaatan dan tujuan itu Pak akan menentukan. Pemahaman Yesus itu siapa sih buat diri kita? Nah, ini menjadi dasar kenapa? Karena ini adalah hari Minggu, tanggal 24 Maret. Hari Jumat kita akan sama-sama merayakan Jumat Agung, kematian Yesus. Di dalam Alkitab, di hari Minggu, kalau kita membayangkan Jumat nanti Yesus disalib. Ini sekarang hari Minggu kan? Hari Minggu yang sama di dalam Alkitab yang kita baca, Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ya, Yesus dielukkan, Bapak Ibu tahu ceritanya ya. Mana panggil ke keledai yang muda, saya akan menunggang dan saya akan masuk. Yesus dielukkan di Yerusalem pakai apa? Pohon palem, ya, pakai daun-daunnya. Wah, Yesus yang dipuja-puja. Hosana, ditinggikan, inilah raja yang akan memerintah buat kita selamanya. Yesus yang sama dipuja-puja. Nanti kita ngelihat sama-sama. Hari Minggu kurang lebih seperti sekarang, hari Minggu. Tapi nanti hari Jumat, orang yang sama yang ikut mendukung Yesus di salib. Tragedi ya. Di hari Minggu, wah Yesus ini nih raja nih, wah yang hebat. Kita mah pokoknya sampaikan sama Yesus semuanya. Ada apa-apa sama Yesus lah. Begitu viralnya Yesus datang pegang jubahnya langsung sembuh. Yesus ngomong iman, langsung anaknya di rumahnya sembuh. Di kolam 38 tahun sakit, langsung sembuh. Semuanya datang. Orang yang sama di hari Jumat ikut menyalibkan. Salibkan dia. Pilatus bilang, mau pilih siapa? Yesus atau Barabas? Barabas aja. Yesus mah salibkan aja. Orang yang sama yang teriak hosana, orang yang sama di hari Jumat salibkan Yesus. Nah, makanya ini saya bawa ini sebagai prapaskah ya, seminggu sebelum Paskah. Pertanyaan perenungan buat kita semua, jangan-jangan waktu tadi slide sebelumnya Yesus membuat mukjizat, Yesus yang menyelamatkan kita, Yesus yang mendengarkan keluh kesah kita. Jangan-jangan Yesus yang sama yang kita salibkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Udah gak butuh Yesus mah udah aja lah. Tuh ya, nangkep ya maksudnya ya. Kenapa kita perlu paham siapa Yesus buat kita semua. Satu kata yang tadi yang saya bahas adalah bicara tentang ego. Manusia itu memang luar biasa ya. Ini kita lihat ya. Kalau dalam Lukas tadi kan ayat 45 sampai 48. Nah, supaya lebih kelihatan lebih dapat gitu ya maknanya. Yesus yang 45 sampai 48 itu Yesus menyucikan bait Allah, betul ya? Kalau dilihat Bapak Ibu dia sebelumnya, Lukas 19 ayat 28 sampai dengan 44, judul perikopnya Yesus dielulukan di Yerusalem. Ya nggak usah dibuka, dengerin aja. Ayat 36 begini, ayat 35 dulu. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Wah. Dan sementara Yesus mengendari keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya, buka jas. Apalagi waktu itu pakaian-pakaian kan melambangkan kebesaran ya. Kebesaran mereka, kehebatan mereka buka, dihamparkan buat Yesus jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara yang nyaring. Oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Ayat 38, kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Wah, ngomong hosana, pakaian kebesaran, egonya, status mereka dilepas untuk demi di kaki Yesus. Hebatnya, ceritanya hebat. Yang tanda, kita lihat Yesus Lukas 19 ayat 45-48,
ayat 48-nya ya. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya tentang ahli Taurat. Sebab, tadi Bulani sempat mention sedikit. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Ayat 48. Seluruh rakyat terpikat kepada Yesus dan ingin mendengarkan dia. Ini dalam cerita Yesus menyucikan bait Allah. Artinya seluruh rakyat yang terpikat kepada Yesus mendengarkan Yesus di dalam bait Allah. Hari Minggu banyak orang Kristen, kita semua datang ke bait Lahim, ke bait Allah. Terpikat. Wah, ada yang nyanyi, ada yang berdoa, ada yang nangis, ada yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan terima kasih, gitu ya. Tapi bisa berubah di hari Jumat, ikut menyalibkan Yesus, waktu ternyata harapan dan kenyataan tidak sesuai. Pola pikir kita, Yesus adalah pembuat mukjizat. Kalau pola pikir kita itu saja, waktu mukjizat nggak datang-datang, nah kita bisa menyalibkan Yesus. Ternyata Yesus tidak sehebat itu. Ternyata Yesus tidak sanggup menolong saya. Ternyata Yesus bukan jawaban. Jangan-jangan Yesus bukan juru selamat yang satu-satunya. Wah, mulai itu berpikir. Karena harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Atau sesat berpikir. Wah, apalagi Yesus yang disebut Barabas. Namanya mirip juga lagi ya, Barabas. Wah, jangan-jangan otak itu, manusia itu egoisnya begitu tuh. Wah, jangan-jangan bukan Yesus yang ini. Yesus yang Barabas yang di penjara yang akan bebaskan kita. Karena Barabas pasti ya namanya penjahat ya. Dari tenaga udah pasti kuat lah ya. Oh, pasti kayak preman bertato gitu lah ya. Tampilannya udah, wah ini kayaknya rajanya Yesus mah lulus gitu ya di hari itu. Oh, mendingan Barabas aja lah. Mulai ngaco semua. Karena harapan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Artinya apa? Masalah ego. Saya butuh Yesus buat muasin nafsu saya. Saya butuh Yesus buat muasin ego saya. Saya harus berhasil, saya harus ditolong, saya harus selamat. Saya. Rakyat yang sama, rakyat yang bilang Hosana, rakyat yang terpikat mendengarkan Yesus, membuka pakaiannya, duduk diam di bait Allah sebagai lambang ketertundukan kepada Yesus. Di hari Jumat, tunduk yang ekstrim, di hari Jumat menjadi benci yang ekstrim. Hosana, 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 tiba-tiba Jumat bilangnya salibkan dia, salibkan dia. Ngeri ya. Bagaimana kita nangkap cerita ini supaya buat kehidupan kita, ini kita besok Jumat mau Paskah nih. Supaya kita sama-sama, oh Tuhan benar ya Paskah itu tentang bahwa Tuhan mengambil rupa seorang manusia mengasihi kita. Supaya makna itu benar-benar Yesus yang itu yang kita maksud. Begitu. Nah, kita sekali lagi kita akan baca Lukas 19 ayat 45 sampai 48. Itu intronya supaya dapat ya maknanya akan saya sampaikan. Yesus menyucikan bait Allah ayat 45. Lalu Yesus, ini kejadian setelah Yesus dilulukan di Yerusalem tadi ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Karena seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Itu konteks ceritanya ya. Cuman supaya kita dapat perikop ini, dapat maknanya. Yesus menyucikan bait Allah. Kita bicara tentang bait Allah sekarang. Ada fakta-fakta mengenai bait Allah. Bait Allah adalah, gak jelas juga ya. Bait Allah adalah pertama tempat kediaman Tuhan. Betul ya. Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Fakta bait Allah yang pertama adalah tempat kediaman Tuhan. Lalu yang kedua, yang bait Allah yang cerita Yesus ini adalah bait Allah, pusat ibadah yang dibangun oleh Herodes.
bukan orang percaya. Betul ya? Tapi ukurannya lebih besar daripada yang dibangun oleh Salomo. Lalu bait Allah yang ini, waktu Jumat Yesus disalib, ternyata tirai bait Allahnya terbelah dua. Ya, faktanya begitu ya. Di dalam bait Allah ini juga, yang hijau sebelah kanan atas, Yesus seorang diri melawan banyak orang. Yesus seorang diri masuk ke bait Allah, ada banyak pemuka agama, ahli Taurat, ada banyak pedagang-pedagang yang Yesus bilang penyamun. Kira-kira pedagangnya satu atau banyak? Banyak. Yesus seorang diri bongkar, wah dibolak-balikan semua, menjungkir balikan meja-meja. Seorang diri melawan banyak orang di dalam bait Allah. Fakta sejarahnya adalah bait Allah yang Yesus coba selamatkan, Yesus coba sucikan, hancur tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus. Terus buat apa tuh Yesus menyucikan bait Allah? Kan nanti juga hancur sama Jenderal Titus. Tapi 1 Korintus 16 ayat 9 yang luar biasa, kita adalah bait Allah. Ini fakta-fakta bait Allah. Bapak Ibu nangkep ya, awal pemahaman siapa Yesus berpengaruh kepada pola pikir kita, kepada ketaatan kita, kepada tujuan hidup kita. Kita adalah bait Allah. Fakta bait Allahnya itu yang Yesus sucikan, yang Yesus bersihkan, sampai banyak khotbah, banyak tafsiran. Yesus marah, Yesus boleh marah enggak? Wah, itu banyak pertanyaan seperti itu ya. Nggak akan bahas itunya. Tapi di dalam bait Allah yang Yesus coba sucikan, yang Yesus coba bersihkan, ternyata hancur juga. Bahkan tirai bait Allah juga terbelah. Hari Jumat nanti, buat apa disucikan? Kok kayak yang sia-sia? Yang ketiga, kita adalah bait Allah. Nah, semoga Bapak Ibu nangkap poin-poin ini. Saya yakin. Nah, lalu artinya apa? Waktu kita bilang kita adalah bait Allah, kita semua yang di sini adalah tempat kediaman Allah. Setuju ya? Yang kedua, kita dalam setiap kehidupan kita mewakili kehadiran Allah. Bait Allah dibuat untuk mewakili kehadiran Tuhan. Bait Allahnya hancur, sampai sekarang masih terus. Mau dibangun katanya di bawah tanah dan katanya akan dinaikkan ke atas itu. Nggak ngerti, kita tidak berurusan dengan itu. Tapi kita adalah bait Allah dan kita mewakili kehadiran Allah. Jangan-jangan kita yang mewakili bait Allah kita kotor. Jadi Yesus harus sucikan, harus bersihkan. Karena banyak penyamun-penyamun dalam hati kita dan otak kita. Lalu tujuan kehadiran bait Allah untuk memuliakan Tuhan. Artinya kita hadir di dunia ini untuk memuliakan Tuhan. Ya, nangkep ya poin-poinnya ya. Nah, oke. Kita akan dapat fakta apa sih atau apa pelajaran yang kita lihat dari perikop tersebut. Ada 3 poin yang saya mau coba saya sampaikan. Yesus menunjukkan bait Allah, ada 3 poin yang terdapat dalam perikop itu. Yang pertama adalah Yesus mengusir penyamun. Pedagang tapi Yesus bilangnya penyamun, saking parahnya. Betul ya? Itu poin pertama, fakta pertama. Yang kedua, di dalam perikop itu Yesus bilang ini akan dijadikan rumah doa. Betul ya? Rumah doa. Yang ketiga, Yesus tiap-tiap hari mengajar di dalam bait Allah tersebut di hari Minggu yang sama seperti Minggu hari ini. Itu 3 fakta dalam perikop Yesus menunjukkan bait Allah. Nah, dari 3 fakta itu saya coba tarik ini apa yang mau saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk buat saya sendiri. Kira-kira menemukan Yesus yang benar itu dalam perikop ini seperti apa? Dalam perikop ini ya, tentu kalau dalam seluruh Alkitab Yesus adalah Allah, setuju ya? Itu mau kita nggak ada, udah no debat lah, no debat. Tapi dalam perikop ini apa ya menemukan Yesus yang benar di hari Minggu sebelum Paskah yang membuat kita nanti bisa terus berjalan bersama Tuhan Yesus karena kita adalah bait Allah, kita mewakili kehadiran Allah. Apa 3 poinnya? Nah, poin yang pertama, Yesus adalah pejuang sejati. Wah, waktu saya tulis di situnya Wahyu 19 ya. Nanti di dalam Wahyu Yesus akan datang menunggang kuda putih membawa pedang. Ini hanya gambarannya saja ya.
akan menghakimi dunia dengan segala keadaannya. Dan kita orang percaya bersama-sama dengan Yesus. Wah, dahsyat. Yesus adalah pejuang sejati. Apa sih maksudnya pejuang sejati dalam perikop ini? Saya memaknainya begini, bait Allah yang tadi, aduh nanti juga hancur. Tapi kok Yesus mau ya seorang diri membongkar balikan semua kecurangan, kelicikan, yang seolah-olah sia-sia. Bait Allah itu harus dibersihkan, bait Allah itu harus disucikan. Artinya apa? Kita pun harus dibersihkan, kita pun harus disucikan. Meskipun mungkin bait Allah terlihat sia-sia. Apa sih praktiknya buat kita? Kadang-kadang kita merasa, kok kita kayak kotor banget ya, kok kita kayak gak pernah beres-beres hidup kita, kok kayaknya dosa masih banyak terus dosa. Dosa, masalah, karakter yang kurang baik, hal-hal yang belum baik dalam diri kita. Hari ini poinnya adalah Yesus adalah pejuang sejati. Untuk seorang Julius pun dia mau hadir. Untuk seorang Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu ngerasa apapun, saya udah tanggung lah, saya sudah terlalu kecewa dengan Yesus, saya sudah harapan Yesus yang tadi yang awal itu untuk memenuhi ego kita, udah percuma lah, mending saya mengkhianati Yesus, mending saya salibkan lagi Yesus. Tapi Yesus bilang, dia adalah pejuang sejati, berjuang apapun keadaan kita. Tidak ada yang pernah sia-sia, tanggung jahat, enggak. Yesus tetap datang, seorang diri melawan banyak orang. Kira-kira secara manusia itu kalau si kumpulan pedagang di situ, kalau dia ngerempuk mengeroyok, Yesus seorang diri. Rintangan apapun Yesus akan terobos untuk menyelamatkan manusia orang demi orang, termasuk kita semua di sini. Itulah bukti daripada hati Bapa yang mengasihi kita. Hati Bapa bicara nanti drama hari Jumat ya, bagaimana hati Bapa itu dilambangkan. Ya, Yesus adalah pejuang sejati. Yang kedua, Yesus adalah guru sejati. 2 poin di dalam perikop ini. Yang pertama adalah tegas dalam kebenaran, yang kedua lembut dalam pengajaran. Tegas dalam kebenaran, lembut dalam pengajaran. Itulah poin daripada Yesus adalah guru sejati. Dia tegas, dia marah, dia menjungkir balikan semuanya, bicara tentang ketegasan dalam kebenaran. Kebenaran harus disampaikan. Apapun itu, kebenaran adalah kebenaran. Kudus adalah kudus, dosa adalah dosa. Tidak ada kompromi, no debat. Tapi dalam selain sisi yang tegas dalam kebenaran, Yesus pun lembut dalam pengajaran. Saya suka dengan Lukas 19 ayat 47. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Tiap-tiap hari. Yang jadi guru pasti dapat makna ini ya. Ada guru, ada Bu Lani, Bu Elin, saya juga ngajar. Kalau ngajarin murid, kalau nggak bisa-bisa teh kadang-kadang ada kegelnya juga ya. Nggak beres-beres. Dulu juga saya pernah minta tolong Bu Dewi waktu dulu SMA suruh ngelesin Vega gitu ya. Udah diajarin, bukan Vega ini yang lain. Kalau nggak dalam mengajar, udah diajarin nggak ngerti-ngerti. Udah waktunya belajar, pura-pura ke WC, pura-pura kemana. Namanya murid begitu ya. Tapi Yesus kok mau tiap-tiap hari dia mengajar dalam bait Allah. Padahal orang-orang ini yang akan ngomong dengan keras salibkan dia. Itulah Yesus tegas dalam kebenaran, lembut dalam pengajaran. Dia tegas melawan sarang penyamun. Nah ini yang saya bahas sedikit tentang sarang penyamun ini. Kenapa disebut penyamun? Itu adalah hari Paskah ada banyak orang datang ke bait Allah untuk mempersembahkan korban. Sepanjang yang saya tahu dalam bait Allah itu, di awal di depan itu ada satu tempat yang khusus untuk orang-orang non-Yahudi. Begitu masuk itu ada khusus untuk orang Yahudi, nanti ada lagi yang buat perempuan itu yang janda ngasih itu ya, yang janda ya. Yang pertama itu begitu masuk, itu untuk orang-orang di luar Yahudi, ke dalamnya itu harus orang Yahudi, yang nggak boleh masuk. Orang-orang di luar Yahudi datang dari berbagai kota, mempersembahkan korban yang sempurna, betul ya. Dia mau niat beribadah, kalau saya bawa ternak
domba yang harus saya korban di jalan terlalu banyak resikonya lah. Karena kalau ada yang cacat sedikit sudah tidak layak. Betul ya? Lalu yang paling parahnya di dalam Injil yang lain ditulisnya malah hanya merpati. Merpati itu orang yang miskin. Bayangkan orang miskin, aduh saya nggak mungkin apa namanya, nggak mungkin kasih yang lebih baik, kasih merpati aja. Ya udah nanti dibeli di bait Allah, datang dengan suasana ibadah, datang mempersembahkan korban, tiba-tiba begitu datang harganya kemahalan terlalu luar biasa. Dipencit kalau bahasa itu. Yang mencit siapa? Orang yang tahu agama atau yang tidak ngerti agama? Yang tahu agama. Pemimpin rohani. Nih apa? Merpati. Mungkin ada yang bawa ya, kemahalan lah, tahun depan saya nggak akan beli di bait Allah, saya bawa aja. Dia ngerasa udah sempurna. Ini mah ada cacat dikit, bahasa cacat dikit keluar dari seorang yang ngerti agama. Nggak layak. Ganti, beli di sini, kong kali kong sama pedagang. Begitu jahatnya. Orang-orang makanya Yesus bilang itu sarang penyamun. Gila ya, orang-orang mau datang ditolak. Orang mau beribadah kamu tolak, kamu peras. Itu sarang penyamun. Nantilah bahas sarang penyamun lebih dalam lagi ya supaya lebih ini. Nah yang ketiga, Yesus adalah sahabat sejati. Ini gambarnya saya ambil dari film The Sheikh ya, kalau Bapak Ibu belum nonton, tolong nonton. Wah sangat keren. The Sheikh, kalau apa pondok bahasa itunya, The Sheikh. Cerita tentang seorang yang punya akar pahit, punya kesal sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Dia datang mengalami perjalanan spiritual, bertemu dengan pribadi Tritunggal, dengan Bapa, dengan Anak, dengan Roh Kudus. Ini menggambarkan dengan anak, dengan dilambangkan sosok Yesus. Nah saya suka tuh ngelihat pemeran tiga yang Tritunggal ini, buat saya sih dapat sekali. Tolong tontonlah kalau belum nonton. Yesus dia itu benar-benar melambangkan seorang sahabat. Senyum aja. Padahal dia berapa kali melontarkan, saya kecewa sama Tuhan, Ya. Sahabat sejati, ya, Yesus seorang sahabat sejati. Kenapa saya bilang Yesus sahabat sejati? Karena ada rumah doa dan ada mengenal. Ya, dalam Yesaya 56 ayat 7, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Ya, ayat itu ke Yesaya 56 ayat 7. Mereka akan diberi kesukaan di rumah doaku. Waktu kita datang kepada rumah doa melambangkan keintiman dan melambangkan berserah sama Tuhan. Yesus tetap ada. Yesus adalah sahabat sejati. Apapun keadaan kita, apapun masalah yang kita hadapi, apapun pergumulan yang kita hadapi, kekecewaan kita kepada orang-orang pemimpin rohani si ahli Taurat yang bilang persembahan kamu nggak kudus. Mungkin kita pernah ada kecewa dengan para pemimpin rohani dimanapun. Tapi Yesus adalah sahabat sejati. Datanglah sama Yesus dan kita akan diberi kesukaan di rumah Bapakku. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menemukan, mencari Yesus yang benar? Yesus yang benar, Yesus adalah pejuang sejati. Dia mau terus berjuang untuk kita, meskipun kita sering jatuh dalam dosa, merasa rohani, jatuh dosa, dekat lagi, semangat lagi, jatuh dosa lagi, dekat lagi, semangat. Yesus adalah pejuang sejati. Dia tidak akan pernah menyerah kepada kita. Bait Allah yang seolah-olah sia-sia pun hancur, Tuhan sucikan, Tuhan marah, apalagi kita yang sekarang mewakili bait Allah. Yesus adalah guru sejati. Kita harus mau. Jangan hanya Yesus membuat mujizat saja, tapi kita harus mau menerima Yesus yang dia adalah guru sejati yang tegas dalam kebenaran, lembut dalam pengajaran. Terus diajar, ayo jatuh bangun lagi, ayo jatuh bangun lagi. Ketiga, Yesus adalah sahabat sejati. Ada perbedaan antara memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Ya, ada perbedaan yang besar bagaimana tujuan hidup kita. Kita ingin memuliakan Tuhan, saya mau melayani Tuhan, saya mau menyembah Tuhan, saya mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, segala untuk kemuliaan Tuhan, beda sekali dengan saya mau menikmati Tuhan. Ya, kalau yang Bapak Ibu tahulah ada teologi tentang anjing dan kucing ya, nantilah cerita kapan-kapan. Tapi saya dapat buku ini juga dari
Elin ya, Elin yang tapi lewat Pak Abed lewat Elin. Wah, saya ini peninggalan luar biasa nih dia dari almarhum Diakon Abed. Buku teologi anjing dan kucing. Apakah kita seperti anjing yang patuh sama tuannya hanya untuk menyenangkan tuannya? Yang punya peliharaan anjing dan kucing mungkin lebih dapat ya. Tapi kucing kadang-kadang aduh, saya suka kesel sama kucing. Lagi makan teh mintanya teh kayak ngancam gitu. Gitu. Kayak ngancam. Saya yang makan, saya yang bayar. Kalau sebel tuh kalau lagi makan ada mintanya tuh kayak apa ya sih Bang? Tapi kalau anjing tuh pengen menyenangkan tuannya ya. Nah itu nanti kita bahas sama-sama. Yuk Bapak Ibu, mari sama-sama kita tundukkan kepala. Menurut Bapak Ibu, siapakah Yesus buat Bapak Ibu? Apakah Yesus kita hanya mau menikmati Tuhan? Tuhan tolong sembuhkan saya. Tuhan tolong buat mukjizat buat saya. Tuhan tolong dengarkan curhat saya. Tuhan tolong selamatkan saya karena saya gak mau masuk neraka. Atau kita mau hidup memuliakan Tuhan. Oh Tuhan, kok Tuhan mau ya menyelamatkan saya? Kok Tuhan mau berjuang buat saya? Saya sudah jatuh bangun, sudah kecewa, sudah kesal, sudah marah sama Tuhan. Kok Tuhan masih mau ya? Karena Tuhan adalah pejuang sejati. Tuhan kok saya bandel ya? Jatuh bangun. Tuhan tiap-tiap hari mengajar kita dengan kelembutan dalam pengajaran. Yang ketiga, Yesus adalah sahabat sejati. Apapun keadaan kita, Yesus mau hadir. Tujuannya bukan untuk supaya kita senang, tujuannya untuk supaya kita bertumbuh dalam kerohanian kita. Mari kita sambil merenungkan, kita punya komitmen bahwa kalau kita sudah percaya sama Yesus, sekali Yesus selamanya tetap Yesus. Mari kita sama-sama berdiri, kita nyatakan perenungan kita. Apapun Bapak Ibu yang mau Bapak Ibu komitmen membuat Tuhan, silakan angkat pujian ini. Kita katakan komitmen kita sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Dia adalah seorang sahabat sejati. Dia seorang pejuang sejati. Dia tetap mau mengajar kita apapun keadaan kita. Di setiap musim kehidupan kita, Dia tetap ada buat kita. Yes, tetap Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Mari kita sama-sama katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Mungkin Bapak Ibu belum tahu lagu ini, tapi dari liriknya sudah dapat lah ya bagaimana komitmen kita. Dan sambil kita menyanyikan lagu sekali lagi, tolong tanyakan sama diri sendiri, siapakah Yesus buat Bapak Ibu? Apakah Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat buat kita, atau jangan-jangan Dia Yesus yang hari Minggu kita sembah tapi Jumat kita salibkan? Mari kita sama-sama katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
Bapa Surgawi, terima kasih untuk uraian firman Tuhan yang boleh disajikan dalam setiap keberadaan kami pagi hari ini. Baik yang ada di ruangan ini maupun yang sedang menyaksikan dari rumah. Kami bersyukur kami boleh diingatkan siapa Engkau, Allah Juru Selamat yang hidup dalam hidup kami. Kami boleh diingatkan kami memiliki pribadi yang sungguh sangat mengasihi kami. Tidak hanya menjadi sahabat, pejuang, dan juga penolong dalam hidup kami. Tetapi dalam segala keadaan, Engkau tetap ada dan hadir dalam hidup kami. Karena Engkau telah menumpahkan darah-Mu di atas kayu salib sebagai jaminan dan kepastian kepada kami yang beriman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, ini semua Engkau kerjakan dan lakukan supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan. Seorang penebus akan datang dan memberikan apa yang diperlukan oleh setiap mereka yang mengasihi Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami terus berdoa untuk Pak Julius yang telah menyampaikan kebenaran pagi ini. Tuhan terus menolong dan memberkati hidupnya. Dan segala yang sedang digumulkannya, kiranya Tuhan beri jalan keluar dan juga kepastian dalam hidupnya. Sehingga semua ini membawa kami dan keluarganya juga dapat merasakan kebersamaan dan juga pengalaman-pengalaman hidup yang bersandar kepada Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu. Semua jemaat yang sudah hadir dan yang sedang menyaksikan dari rumah, biarlah Engkau juga yang akan memberkati mereka. Biarlah melalui firman-Mu mereka boleh dipuaskan, dikuatkan, dihiburkan, dan diyakinkan dengan keteguhan yang kuat bahwa Engkaulah Allah yang setia di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan berpisah dari tempat ini, dari ruangan ini, dan kami akan masuk ke kelas-kelas sekolah minggu untuk kembali kami boleh dididik, didewasakan, diproses untuk dilatih sedemikian rupa supaya kami boleh menjadi murid-murid yang setia kepada Engkau. Dan mungkin ada di antara kami akan kembali ke tempat masing-masing, berjumpa dengan keluarga. Mohon biarlah Engkau kami boleh menjadi terang dan menjadi berkat bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Jemaat yang terkasih dan saudaraku yang ada di rumah, mari angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dalam Yesus Kristus, dan kemurahan, kebaikan, anugerah dalam Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Dan bahkan senantiasa terus hadir untuk memuaskan jiwa kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berilah kami
Silahkan duduk Bapak Ibu untuk ngambil saat teduh sejenak. Amin, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.